Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan memperkenalkan produk penjualan kita untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester atau UAS. Di sini saya akan melaporkan akhir dari produk kita yaitu cemilan masa kini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Ahmad Wahyudi NIM 1787, yang kedua Ahmad Khairondi NIM 1740, yang ketiga Mbak Laili Firdasari NIM 1741, yang selanjutnya yang keempat yaitu Mbak Wafidur Adija 1786, dan yang terakhir ini adalah Mbak Baitin Anissa NIM 1742. Saya di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari produk kita dari awal memproduksi, dari awal pembuatan perencanaan, dari awal pemasaran. Nanti akan kita bahas di PPT pada materi malam ini. Kita ke bab pendahuluan dulu. Yang pertama yaitu latar belakang, kenapa sih saya mengambil pembuatan produk yaitu cemilan masa kini, atau saya namakan dengan produk kita yaitu Bancip. Langsung aja masuk ke materi. Latar belakang, keripik pisang merupakan salah satu produk cemilan yang juga banyak digemari konsumen. Ini adalah salah satunya kenapa saya memilih pisang, karena mudah ditemui dan mudah diolah menjadi apapun. Rasanya yang renyah dan harganya yang terjangkau, produk tersebut sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai dan disukai berbagai kalangan. Kini ceriping pisang mulai diinovasi sebagai varian rasanya seperti yang menggunakan tambahan coklat pada keripik tersebut. Ya, ini adalah pembahasan kenapa saya memberi materi berbau-bau Islamiyah. Ya, nanti ini akan bersambungnya yaitu tentang kehalalan produk kita. Islam membahas segala hal termasuk mengenai ekonomi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil inna an takuna tijaratan antaradin wala taqattulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Yang artinya, ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Yang saling ridho ini adalah tidak ada yang merasa dicurangi satu sama lain, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kalian. Al-Quran An-Nisa surat ayat 29. Ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi yang di dalamnya terjelmah bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dengan tujuan ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai moral Islam dan nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah terkait perekonomian maupun berhubungan dengan nilai-nilai sejarah masyarakat manusia. Ini Al-Quran dan Sunnah Nabi menekankan arti pentingnya kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan perekonomian. Dalam hadis ini meriwayatkan bahwa hendaknya setiap orang tetap mengelola ladangnya meskipun mungkin besok akan terjadi kiamat. Ini adalah salah satunya peribasan dalam hadis Nabi. Yang berdasarkan hadis ini, banyak para sarjana muslim klasik telah memberi perintah yang tinggi terhadap kegiatan produksi, termasuk pula menjelaskan diversifikasi dan klasifikasinya. Selanjutnya, UMKM usaha mikro kecil menengah merupakan sektor ekonomi yang berkembang pesat di dunia termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar.
Oleh karena itu, kebanyakan UMKM atau industri yang ada memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku dalam proses produksinya. Potensi usaha keripik pisang untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dan karyawannya yang berlandaskan pada syariat-syariat menurut prinsip usaha dalam Islam. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Pertama, untuk kalangan usia tua kurang cocok karena rasanya yang kuat. Kedua, Adi Wisnu jarang yang menjual cemilan masa kini. 3. Sebagai uang saku anak SMP SMA banyak yang pas-pasan. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan dari line canvas. Yang pertama, problem. Bagi pelajar, harga produk yang kurang terjangkau dan sebagian uang saku anak SMP SMA yang pas-pasan. Yang kedua, mahasiswa. Kurangnya inovasi produk dan harga yang kurang terjangkau. Bagi wira swasta, kurang mengetahui produk, kesusahan dalam distribusi barang dan kurang memiliki minat untuk pembelian. Selanjutnya adalah solusi. Ada 3. Yang pertama, lebih gencar promosi di berbagai platform media sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan kemasan, evaluasi produk tiap bulan. Yang ketiga, mengambil harga rata-rata jika harga kita lebih mahal. Dijelaskan karena kita menjual kualitas, bukan penampilan saja. Pesan tunggal dan menarik yang menyatakan mengapa Anda memilih produk kami. Cemilan akan dijual dan disajikan dalam berbagai pilihan varian rasa dengan harga terjangkau. 2. Kemasan yang aman dan tersertifikasi halal. Customer segmen dari produk kami adalah pelajar, mahasiswa, dan wira swasta. Metrik target per bulan sekitar 25 PCS atau box. Channel dari produk kami adalah media sosial pribadi seperti WA, Instagram, Facebook, dan TikTok. Revenue stream, sumber pendapatan utama penjualan cemilan. Ada 2, modal awal dari iuran kelompok kerjasama. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana Zipling Board yang bagian customer segment. Ada 3 bagian. Yang pertama itu pelajar yang mulai berumur 12 sampai 18, aktif, yang artinya aktif dengan smartphone. Pelajar yang mulai dari SMP sampai SMK atau SMA, usia di mana individu menjadi terintegritas ke dalam masyarakat. Golongan dewasa dan aktif dengan smartphone dalam menggunakan banyak hal. Yang kedua itu ada mahasiswa yang mulai umur 19 sampai 25, aktif dengan smartphone, artinya mahasiswa memiliki integritas penggunaan digital dan menggunakan dalam hal-hal positif. Yang selanjutnya ada wira swasta, mulai berumur dari 26 sampai 45 tahun, aktif atau tidak aktif dengan smartphone, yang artinya seseorang sudah bekerja yang berumur 26 sampai 45 tahun dan aktif, ada yang aktif dan tidak aktif dalam penggunaan smartphone. Selanjutnya itu masalah, mulai dari masalah pelajar itu untuk harga produk sangat kurang terjangkau bagi sebagian uang saku anak-anak SMP sampai SMA, banyak yang pas-pasan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu mahasiswa lebih ke kurangnya inovasi produk dan harga yang kurang terjangkau juga. Terus selanjutnya untuk yang wira swasta itu kurang mengetahui produk, kesusahan dalam distribusi barang, dan kurang memiliki minat untuk pembelian karena ada yang
tidak menggunakan smartphone juga. Selanjutnya itu solusinya untuk produk kita itu lebih gencar promosi di berbagai platform media sosial. Semua media sosial kita harus gencar dalam mempromosikan produk. Yang kedua, tingkatkan kualitas produk dan kemasan, evaluasi produk tiap bulan. Terus selanjutnya mengambil harga rata-rata. Jika kita lebih mahal, dijelaskan karena kita memilih kualitas bukan penampilan saja. Selanjutnya yaitu dari Jacqueline Clark menjelaskan dari asumsi paling beresiko. Yang pertama yaitu harga produk menjadi terjangkau atau pelajar. Harga produk ini jadi terjangkau. Ini mungkin akan mempengaruhi penjualan dan laba dari usaha kami. Yang kedua yaitu harga produk menjadi terjangkau dari mahasiswa. Harga produk ini jadi terjangkau mungkin akan mempengaruhi penjualan dan laba dari usaha kami. Yang ketiga yaitu karyawan tidak aktif di medsos dan kurangnya minat dalam pemilihan produk atau wira swasta. Seseorang yang tidak aktif dalam penggunaan media sosial karena pekerjaannya yang sibuk sehingga tidak minat dalam pembelian produk. Selanjutnya yaitu kriteria sukses. Wawancara sukses jika 9/10 pelajar mengatakan masalah ini valid. Sesuai dengan data sampel, 9/10 menyatakan ya sehingga masalah ini valid. Selanjutnya yaitu wawancara sukses dari 9/10 mahasiswa mengatakan masalah ini valid, yaitu dari mahasiswa. Sesuai dengan data sampelnya, 9/10 mahasiswa menyatakan ya sehingga masalah ini valid. Selanjutnya yang ketiga, wawancara sukses jika 7/10 wira swasta mengatakan masalah ini valid. Sesuai dengan data sampel, 7/10 wira swasta ini mengatakan ya sehingga masalah ini valid. Selanjutnya yaitu hasil dan keputusan dari Jacqueline Clark. Yang pertama yaitu hasil dan keputusan produk akan diproduksi. Harga produk yang kurang terjangkau dan sebagian uang saku anak SMP SMA banyak yang pas-pasan. Selanjutnya yaitu hasil dan keputusan produk akan diproduksi. Kurangnya inovasi produk dan harga yang kurang terjangkau. Selanjutnya yang ketiga, hasil dan keputusan produk diproduksi. Kurang mengetahui produk, kesusahan dalam distribusi barang, dan kurang memiliki minat untuk pembeli. Selanjutnya yaitu produk yang kita hasilkan, yang kita buat dan dijualkan selama 1 minggu kemarin. Selanjutnya Di sini adalah bukti penjualan produk kami. Ada beberapa gambar dari customer kami. Ini adalah buktinya bahwa produk kami ini laku di pasaran. Tentunya customer kami dari berbagai kalangan, ada mahasiswa, ada anak SD, ada juga pegawai pabrik, sesuai dengan segmen pasar kita. Untuk penjualan produk, kami memberi patokan bahwa per minggu kami akan membuat produk 15 box saja, karena terkendala waktu, kami hanya membuat produk 15 box per minggunya. Jadi tiap 1 minggu sekali kita akan membuka open PO. Nah, target kami 15 box per minggunya. Rinciannya, total pengeluaran per minggu untuk produksi yaitu 113.500. Untuk total laba kotor penjualan per minggu kami yaitu 225.000 dari 15.000 dikali 15 box. Dan total laba bersih per minggu kami yaitu 111.500. Itu adalah total laba bersih ya dari penjualan produk kami per minggunya.
Untuk omset produk kami per bulannya, produk ini yaitu 60 box. Jadi tiap minggu kan 15 box dikali 4 minggu 1 bulannya ya, jadi 60 box. Rinciannya yaitu 15.000 dikali 60 box, yaitu Rp900.000. Ini masih laba kotor, jadi 900.000 ini masih laba kotor, belum bersihnya. Untuk pengeluaran tiap pembuatan produk, yang pertama kami menggunakan coklat batangan. Jadi kami menggunakan coklat batangan. Satu coklat batang itu harganya Rp12.000. Jadi tiap pembuatan per minggunya 15 box ini kita membutuhkan 2 batang coklat, yaitu 24.000. 12.000 dikali 24.000. Yang kedua yaitu minyak goreng 1 liter. Kita pakainya cukup 1 liter. Kita ambil minyak yang harganya di Rp15.000. Untuk pouch, per 1 pouchnya atau boxnya, jadi kita ada dua tempat ya antara pouch dan box, seperti yang dicontoh tadi di gambar. Jadi pouch atau box untuk tempat produk kami itu harga satuannya 1.500 dikali 15, yaitu 22.500. Yang keempat, pisang sobo. Jadi kita ini produknya dari pisang sobo. Kita memilih pisang sobo yang harganya mungkin memang agak mahal sedikit, tapi kualitasnya sangat baik gitu. Jadi pisang sobo 2 sisir 30.000. Jadi satu sisirnya ini Rp15.000. Kita membuat 15 box, kita membutuhkan 2 sisir pisang sobo. Yang kelima, gas LPG. Mungkin gas LPG harganya di sekitaran 22.000, tapi tiap kita pembuatan produk kita hitung 10.000 saja, karena dalam 1 hari pembuatan produk tidak menghabiskan 1 gas utuh ya, jadi kita ambilnya di 10.000. Yang keenam yaitu stiker 15 lembar, harganya Rp12.000. Jadi total pengeluaran pembuatan produk kami 113.500. Ini per pembuatan. Jadi per minggunya kita membuat produk 15 box itu totalnya 113.500. Terima kasih. Cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang mungkin keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.